Ya udah. Terus nanti Mbak Dian gimana? Biar nggak kesorean. Halo, nggak apa-apa, nanti menyusul. Halo, selamat sore Sobat JKN Sorry. di wilayah Kebumen dan sekitarnya. Hari ini BPJS Kesehatan Kebumen live lagi. Meskipun bukan Friday ya, tapi tidak apa-apa karena kita ingin lebih dekat dengan Sobat JKN dan menyapa Sobat JKN. Kenapa? Tanin lagu dulu nggak sih? Boleh. Nah, nanti Sobat JKN boleh tanya-tanya tentang BPJS Kesehatan, tentang program JKN, pendaftaran peserta baru, atau perubahan data, boleh banget. Tapi hari ini tema kita adalah mengenai screening riwayat kesehatan. Di sini kayak gini. Di aku emang orang banget sih. Oh iya. Oke, sembari menunggu teman-teman untuk join ya. Join ya. Tapi kan udah gak ada penghuni. Ada ini yang kecil di sini. Oke, selamat datang Kak Siti Aris. Ini. Oh, ini. Betul. Nah, udah mulai nih. Join ya di tap-tap layarnya. Siap. Oke, selamat datang Kak. Siapa coba? Ayo. Inisialnya Selamat I. datang Kak Nadia. I. Selamat datang Kak Gila. Enggak, tadi ada user yang namanya siapa coba. Oh. Oh. Selamat datang Kak Aris Safa. Oke, Ini kedengeran nggak di situ? aku nggak pakai suara. Coba. Belum. Di sini aja Mbak, biar suara kita. Tapi nanti kalau ada iklan nggak usah skip. Kenapa? Kalau ada iklan skip Gak apa-apa. Nah, udah ada yang nanya nih Kak. Dari siapa ini tadi? Oh, di aku macet. Dari siapa tuh Kak? Kak spill. Loh, Iya. malah spill frame kacamata. Frame kacamata. Ini kebetulan saya gift ya, jadi saya nggak tahu belinya di mana. Aduh, gift. Yang Mbak join Dia berapa? Itu. Ini masih baru 12. 12. Oke. Masih awal-awal ya. Oh, harusnya tadi aku jawab cek di keranjang kuning gitu ya. Mbak Dian sini. 12. Kok belum pulang ya? Karena kami masih ingin menyapa teman-teman atau sobat JKN yang ingin menanyakan seputar BPJS Kesehatan. Oke, narasumbernya hari ini sudah ada Mbak Dian. Saya keluar dulu ya. Semua baca dari sini. Sama sambil Hai. Nggak usah. Tapi pesannya sih cari pesan. Apa? Oke. Gimana Mbak Yakti? Udah mulai ya? Udah Mbak Dian. Pertanyaan pertama Mbak. Bukan pertama sih, kita coba jawab. Next. Bentar. Dari Kak Nadila 1711. Kak, cara aktifin BPJS yang non aktif karena udah nggak kerja. Jadi untuk untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan itu menjadi peserta mandiri ya Kak, berarti itu bisa melalui WA Pandawa yang tertera di sini. Kemudian nanti dipilihnya yang pengaktifan kembali kepesertaan, nanti dipilihnya yang peserta mandiri atau PDPU. Persyaratannya nanti ada KK, KTP, sama buku rekening yang bisa di-upload di link tersebut. Kok ini apa ya? Nggak mau nanya. Oh ini. Sinyalnya dari Kak Kalis Salma. Kak mau nanya, kalau mau cairin GMO, oh itu berarti ke BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya?
Dari Kak Shopee. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini ada yang tanya kenapa udah 3 bulan pas mau bayar tagihan sudah lunas. Terus kenapa ya kak? Oh ini Mbak Dewi Novita ini. Coba cek dulu Mbak untuk status pesertanya sebagai peserta mandiri kah atau bukan? Ya. Mau turun kelas gimana caranya kak? Pertanyaannya seputar kepesertaan ya. Kenapa? Ayo yang belum screening riwayat kesehatan bisa melakukan screening riwayat kesehatan ya. Ini udah awal tahun, bisa dimulai lagi dari screening riwayat kesehatan. Itu nanti bisa dilakukan setiap tahun sekali. Screeningnya itu bisa lewat apa aja Mbak Dian? Bisa lewat mobil JKN atau pas lagi berobat ke FKTP atau kunjungan ke FKTP, nanti bisa melalui aplikasi pikernya FKTP, nanti dibantu oleh petugas FKTP-nya. Nanti bisa lewat Pandawa juga bisa. Pandawa nomornya berapa kak? Nomornya Nomor Pandawa di sini Kak. 08118165165. ya, nanti bisa melalui Pandawa, mobil JKN. Yang belum upload, yang belum download, download mobil JKN bisa download, terus nanti bisa melakukan screening riwayat kesehatan terlebih dahulu. Nanti itu bisa mendeteksi dini penyakit apa yang harus ditindaklanjuti. Nanti setelah itu, nanti kalau screening riwayat kesehatan itu kan nanti hasilnya penyakitnya kan bisa mengetahui 14 penyakit. Nanti kalau beresiko nanti bisa dilakukan tindak lanjut di FKTP. Salam dari TAD BPJS Kesehatan Melabo. Wah, halo. Halo Kakak Melabo. dari Melabo kayaknya nih lebih enak. Aku ngelek ya. Ngelek ya. Sama sinyalnya. Itu aja. Ini pertanyaannya banyak banget Mbak ya. Ya. Dari Kak Citata, Kak mau tanya mengaktifkan BPJS Kesehatan ikut suami lebih baik datang langsung ke kantor apa cukup lewat Pandawa? Untuk penambahan peserta anggota keluarga bisa lewat Pandawa saja ya Kak ya. Jadi bisa dari rumah atau dari tempat kerja, misalkan belum sempat ke kantor. Nanti untuk pengurusannya bisa lebih cepat juga. Untuk Pandawa tempatnya di sini ya Kak ya. Ya. Ada di atas nomornya. Kak kalau dari Kak Cherry Ca. Cari cahe. Cherry Ca. Kak kalau mandiri tapi ada tunggakan terus mau ke PBI stepnya gimana? Tetap dilunasi dulu? Iya, untuk tunggakan iuran itu memang akan tetap melekat ya Kak ya. Jadi selama belum dilakukan pembayaran akan tetap terbaca sebagai tunggakan meskipun nanti untuk statusnya sudah bukan sebagai peserta mandiri lagi. Jadi kalau misalkan nanti bisa dibayarkan dulu, dilunasi dulu, kemudian bisa melakukan usulan untuk menjadi peserta PBI itu bisa melalui kantor desa setempat. Mengaktifkan BPJS Mandiri tapi pindah ke KIS bisa enggak sih Kak? Ya, sama berarti ya Kak. Iya, Bagian itu ya kan. untuk persyaratannya.
Jadi bisa melakukan usulan melalui kantor desa setempat. Nanti dari kantor desanya akan melakukan usulan kembali ke dinas sosial setempat. Kak, kalau screening riwayat kesehatan itu penyakit yang bisa terdeteksi apa aja ya? Ada 14 diantaranya, nanti ada DM, hipertensi, nanti bisa untuk mendeteksi kanker leher rahim, kanker payudara, kanker usus, PPOK juga bisa, hepatitis B dan C. Nanti kalau untuk bayi itu bisa untuk mendeteksi kongenital, hipotiroid kongenital bawaan, atau nanti ada juga thalassemia. Jadi nanti kalau udah melakukan screening riwayat kesehatan, hasil screening riwayat kesehatannya itu nanti beresiko penyakit, beberapa penyakit itu nanti lakukan kunjungan ke FKTP segera. Jadi nanti di FKTP nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjut, seperti itu. Gitu. Yang belum screening, ayo, ini mumpung awal tahun, dia dimulai dari sekarang biar segera diketahui nanti beresiko atau tidaknya penyakit. Nanti bisa untuk mempermudah pelayanan kesehatan juga ya Mbak Dian ya. Iya, Jadi kalau betul. misalkan sudah screening di rumah, kalau misalkan Ke sewaktu-waktu FKTP nanti langsung jadi bisa. langsung Jadi bisa nggak usah ya. diminta untuk screening terlebih dahulu. Karena Jadi wajib langsung. ya Kak ya. Ya, kalau ini untuk screening ini sekarang berlaku untuk semua usia, dari bayi baru lahir pun sudah bisa dilakukan screening. Itu kan untuk yang tadi SHK tadi, screening hipotiroid kongenital. Nanti untuk yang usia 2 tahun kan juga untuk mengetahui thalassemia. Jadi untuk semua yang belum screening bisa, gampang kok caranya, nanti luangkan waktu nggak lama, cuma ya 3-5 menit, nggak nyampe itu, nanti tinggal menjawab pertanyaan ya dan tidaknya saja. Ya, betul. Iya, cepet nanti bisa dilakukan. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Putri Setiawati. Cara screeningnya Kak? Itu tadi nanti bisa lewat kalau sudah punya mobil JKN, itu nanti bisa mobil JKN-nya dibuka, nanti ada menu screening riwayat kesehatan, itu nanti tinggal diklik dan mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, nanti jawabannya iya dan tidak, nanti ada beberapa pertanyaan, nanti tinggal dijawab aja. Selain dari mobil JKN bisa melalui Pandawa, ini nomornya sudah ya, sudah ada, nanti atau berkunjung ke FKTP, nanti di FKTP dibantu, nanti ada aplikasi dari FKTP-nya, seperti itu. Gampang kan, tinggal mengisi aja, cepat waktunya, tinggal nanti bisa diketahui langsung hasilnya, beresiko atau tidak beresiko. Kalau beresiko, nanti segera lakukan kunjungan atau pemeriksaan ke FKTP terdaftarnya. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Nitya Store. Kak, maaf mau tanya, kartu KIS dari pemerintah masih berlaku nggak Kak? Kalau masih aktif itu artinya masih berlaku ya Kak ya, bisa digunakan di Vaskes, FKTP maupun di FKRTL. Untuk pengecekan aktif tidaknya untuk saat ini bisa melalui aplikasi mobil JKN. Nanti di situ tertera peserta aktif atau non aktif. Kalau yang aktif itu biasanya ada warna hijaunya di bagian awal ketika dibuka aplikasinya. Selanjutnya dari Kak Kuah Seblak nih Kak. Wah, enak. Wah, Kuah sore-sore seblak makan ya. seblak. Ya, lagi Sore-sore penuh, makan seblak. makan seblak. Cocok nih. Kak tanggung jawab bawa seblak. Boleh dikirim ke sini Kak kuah seblaknya. Sama seblaknya ya. Misal mau ganti kelas dari kelas 3 ke kelas 1 bisa nggak Kak? Bisa Kak. Jadi nanti bisa ke kantor atau bisa melalui WA Pandawa. Nanti dipilih yang perubahan kelas dari kelas 3 ke kelas 1. Sama perubahan BPJS sendiri ya, tadi sama pertanyaannya.
semuanya rata-rata dia Ya. sama. Dari Kak Farah Melinda, Kak mau tanya, pertama punya Mandiri, setelah awal tahun saya cek statusnya kok jadi PBBU pemerintah nonaktif ya. Jadi kalau untuk PBBU pemerintah itu kan artinya yang ditanggung oleh pemerintah ya Kak. Dan kalau misalkan statusnya nonaktif, artinya sudah tidak ditanggung oleh pemerintah kembali. Nah, nanti untuk mengaktifkannya kembali bisa menjadi peserta mandiri, bisa melalui WA Pandawa atau bisa ke kantor, atau kalau misalkan memang menghendaki yang menjadi PPI kembali bisa melalui usulan ke kantor desanya. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Turu Dek. Pemasangan ring jantung tercover BPJS nggak Kak? Sesuai indikasi medis tercover. Iya ya, tercover ya kalau sesuai indikasi medis. Sesuai indikasi medis dan Ya. untuk pengecekannya nanti secara berjenjang ya Mbak Dian ya. Iya, Jadi tetap nanti bisa kalau iya. ke FKTP dulu, kalau memang Nanti ada. membutuhkan rujukan akan diberikan rujukan ke FKRTL sesuai kompetensinya Kak. Dari tim 1113. Apa tuh? Apa itu? Sahara. Ini udah nggak pakai kacamata loh. 113 itu kasih kebukan kan? Siapa ini? Oke, lanjut. Diganti dulu Kak harusnya namanya. Ketahuan kan. Oke. Ini ada pertanyaan Kak dari Kak Devi. Kalau bayi baru lahir tapi dibuatkan BPJS di rumah sakit harus update tidak ya ke kantor karena nama bayinya belum ada. Untuk nama bayi memang wajib diupdate ya Kak. Kalau misalkan masih atas nama, misalnya ini kan Kak Devi ya yang nanya ya. Jadi misalkan masih atas nama bayinya Devi. Nah itu nanti bisa update sesuai dengan nama dan juga NIK bayinya. Jika sudah punya akte kelahiran sama kakaknya yang terbaru, untuk update-nya bisa melalui WA Pandawa, juga bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa melalui aplikasi mobile JKN. Ini pertanyaannya banyak banget ini. Yuk lanjut. Kak, BPJS non aktif tapi lagi hamil, gimana cara ngaktifinnya ya? Mana Pak ya? Layak ini Nih. hamil. Non aktif mau ngaktifin nih Kak. BPJS-nya apa ini? Untuk mengaktifkan kembali nanti bisa menjadi peserta mandiri ya Kak ya. Jadi bisa mendaftar kembali menjadi peserta mandiri bisa melalui WA Pandawa atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Lanjut Mas Kim. Lanjut. Wah, hilang nih pertanyaan. Ini ya. Tiba-tiba langsung Iya, banyak. langsung banyak. Dari Kak langsung. Opak. Kak, aku anak PNS usia lebih dari 21 tahun. Nantinya BPJS nonaktif terus bakalan kena denda nggak tiap bulannya? Kalau sudah nonaktif tidak akan kena denda Kak. Jadi statusnya akan tetap menjadi anggota keluarga dari peserta PNS tapi statusnya nonaktif. Dan kalau status nonaktif itu kan tidak bisa digunakan Kak pada saat itu. Nah nanti untuk cara mengaktifkan kembali, kalau kakaknya masih aktif kuliah bisa update setiap tahunnya melengkapi surat keterangan aktif kuliah. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 25 tahun atau kakaknya sudah lulus dari kuliahnya, nanti bisa update menjadi peserta mandiri. Atau kalau misalkan sudah bekerja nanti bisa didaftarkan dari tempat kerjanya kalau memang dari tempat kerjanya menanggung BPJS kesehatannya. Ini dari Kak Syafa. Kak, mama saya BPJS mandiri, udah nonaktif pas lebaran karena meninggal. Kok tiba-tiba ada tagihan? Iya. Untuk pengecekan aktif non-aktifnya itu kan bisa di aplikasi mobile JKN ya Kak. Jadi bisa dipantau apakah statusnya sudah betul non-aktif atau belum. Atau nanti kalau misalkan mau dipastikan kembali, itu bisa dicek juga terkait dengan pembayarannya, bisa
ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti minta informasi di loket BPJS, dicek untuk status kepesertaannya sekaligus dengan pengecekan untuk tagihannya. Seperti itu, Kak. Siapa ya tadi ya? Nah, ini ada dari Kak Mala. Kak, di JKN, di Mobile JKN mungkin ya, Kak. Kenapa saya dan suami belum jadi satu? Mobile JKN-nya masih ikut orang tua masing-masing. Nah, kalau ini memang dari peserta wajib mengupdate identitas sesuai dengan data yang terbaru ya, Kak. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah terdaftar BPJS Kesehatan dari masing-masing keluarganya, kemudian sudah menikah, sudah punya kakak yang baru berarti ya, Mbak. Nah, nanti silakan bisa diupdate menggunakan data yang terbaru, bisa melalui aplikasi, bisa melalui WA Pandawa atau ke kantor. Nanti setelah dilakukan update sesuai dengan kakak yang terbaru, bisa dicek kembali untuk di mobil JKN-nya. Ini ada Kak Yes ini tanya nih, Kak saya punya KIS, masih alamat Kebumen, apa bisa dipindah ke alamat baru? Nah, itu nanti tinggal update ya di mobil JKN juga bisa ya, Mbak? Betul, Mbak. Nanti bisa lewat mobil JKN-nya. Dari Kak Afri, Kak mau tanya, titik. Silakan Kak, boleh bertanya. Ini berarti sudah terjawab berarti. Iya, pertanyaannya Oh, sudah boleh. jelas ya. Boleh, Berarti Kak, ya. Sama ya pertanyaannya. Iya, berarti sudah terjawab. Sama pertanyaannya sama yang Dari sebelumnya. Kak Nana, Kak saya mau ubah dari KIS ke BPJS berbayar bareng suami, gimana Kak? Nah, ini sama dengan yang update identitas sesuai dengan data yang terbaru tadi ya, Kak. Jadi bisa melalui WA Pandawa, nanti diupdate saja sesuai dengan data yang terbaru saat ini. Nanti dijadikan satu dengan suaminya sesuai dengan kakak yang terbaru. Ini ada yang Kak Mala, nomor WA-nya berapa Kak? Ini nomor WA Pandawa kan, itu ada di atas, Ya. 08118 165 165, sudah ada di atas. Bisa dicek ya. Dari Kak Sunday morning. sudah pisah kakak tapi BPJS kesehatannya masih ikut orang tua dan aktif, masih bisa dipakai buat lahiran kan Kak? Kalau statusnya masih aktif masih tetap bisa digunakan, tapi tergantung dengan jenis kepesertaannya Kak. Jadi kalau misalkan PBI dan Mandiri itu masih bisa, tapi kalau misalkan orang tuanya PPU, artinya kan ketika sudah menikah sudah tidak bisa untuk masuk tanggungan orang tua, jadi harus dipisah dulu. Nanti bisa daftar sebagai peserta mandiri sendiri Kak, atau dijadikan satu atau diikutkan kepesertaan ke suaminya. Ini ada Kak Yes ini. Terima kasih informasinya sangat membantu. Sekarang ada live. Wah, terima kasih kembali Kakak. Alhamdulillah kalau bisa membantu Kakak. Tolong bagikan ya Kak, biar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Iya. Oke, Selanjutnya dari Kak Okti. Bu, izin bertanya, BPJS Mandiri hilang selama 3 tahun, apa tetap terkena tagihan? Kalau mungkin kartunya ya Mbak, berarti yang dimaksud kartu fisiknya ya. Bisa pakai KTP. Ya kalau ya untuk sekarang kartu itu memang sudah tidak kami lakukan pencetakan secara fisik Kak. Jadi bisa menggunakan KTP atau aplikasi Mobile JKN, dan untuk tagihan itu memang akan terus berjalan. Jadi silakan bisa dilakukan pembayaran seperti sebelumnya. Kemudian kedepannya apabila mau digunakan cukup menggunakan KTP atau aplikasi Mobile JKN. Dan itu tadi hilangnya 3 tahun. Nah, Hanya 3 tagihan yang tahun. tertagih adalah maksimal 2 tahun aja. Oh iya, Oh, betul. iya. Betul Kak. Jadi hilangnya kan dari 3 tahun yang lalu nih, tapi untuk tagihan yang berlaku, Iuran yang tertagih. iuran yang tertagih itu Maksimal maksimal 2 adalah tahun. 24 bulan. plus 1 bulan berjalan. Jalan.
Wih, Mas Rahmat Tahira memberikan gift. Terima Wih. kasih. Wah, ganteng banget ini. Ganteng banget, Masya Allah. Terima Terima kasih. kasih, Mas Rahmat. Selanjutnya dari ngasih gift Oh, lagi terima nih. kasih Mas Pengen Rahmat, dipuji ini lebih lagi ganteng. nih. Bagus. Tambah ganteng kali ya. Gitu ya, Biar. Oh, ini nih Kak dari Kak Akel. Tadi udah belum ya? Kak Akel dan ada beberapa lainnya yang pertanyaannya sama. Kak, Iya, saya ini. mau ubah dari KIS ke BPJS berbayar atau mandiri ya maksudnya. Gimana ya tanpa ke kantor? Tuh. Ya, kalau pengunduran diri berarti ya sebagai penerima bantuan iuran itu kan memang ada formulir yang harus diisi. Jadi nanti mengisi formulir pengunduran diri sebagai peserta PBI yang harus ditandatangani. Setelah itu nanti biasanya beralih menjadi peserta mandiri itu harus naik ke kelas di atasnya Kak. Karena kan kalau misalkan yang dari pemerintah itu kan kelas 3. Jadi kalau misalkan beralih sebagai peserta mandiri di kelas 3 kan artinya sama saja ya Kak. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, nanti kalau misalkan sudah diisi formulirnya, silakan bisa beralih menjadi peserta mandiri untuk kelasnya di kelas 2 atau di kelas 1. Ya, Gitu, Kak. gitu. Mas Rahmat pengirim iya nih. Mas Rama tadi ada Gift-nya banyak komen, Kak. banget ya. Jangan dibaca komennya Mas. Masih Dia gift ngasih terus loh ini. Iya loh. Iya. Ngasih gift. Loh, ini lagi Sampai loh. banyak baru kita baca ya. Iya. Nih, Ini kayaknya minta Pertanyaannya. dibaca apa gimana ngirim gift terus nih ya. oke, lanjut ya. Ini Dari sobat JKN di luar sana yang BPJS Ketenagakerjaan kalau mau dicairin urus 1 hari bisa selesai nggak Kak? Bisa ke BPJS Sebelah Ketenagakerjaan ya, ya Kak? Iya, ke tetangga kami. Tetangga kami. Oke. Oh nih Kak, bayar tunggakan iuran BPJS apakah bisa dicicil? program rehab. Bisa Ya, Kak, ya bisa. jadi dari kami ada namanya program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Itu nanti seperti cicilan Kak, jadi nanti dibayarkan sesuai dengan kemampuan setiap bulannya. Kemudian untuk nominalnya sendiri tergantung dari jumlah tunggakan, nominal tunggakan, dan juga bulan yang dipilih mau dilunasi dalam jangka waktu berapa lama, berapa bulan gitu. Oke, dari Kak Devi cantik. Kak, cara pindah vaskes gimana ya? Pindah vaskes gimana Mbak Dian? Bisa lewat mobil JKN juga kalau yang mandiri ya nanti bisa. Yang penting yang belum download mobil JKN segera download lah mobil JKN. Semuanya di situ bisa teratasi. Dalam satu Iya, genggaman. dalam satu genggaman semuanya bisa teratasi. Iya, betul. Dan iya, download mobil JKN. Ya, segera. Yang belum segera. Nih Kak, dari Kak Dani All Shop. Wah, Mbak THV nih ngasih gift, terima kasih ya. Tapi itu di sana. Iya. Dani All Shop, Kakak, kenapa ya? Saya kan belum daftar aplikasi JKN, tapi pas masuk katanya sudah terdaftar, padahal belum sama sekali. Nomornya kali ya Kak, maksudnya nomornya sudah terdaftar yang lain. Bisa jadi untuk NIK-nya juga sudah terdaftar, bisa juga Kak. Jadi nanti kalau ada warning sudah terdaftar, silakan pilihnya bukan yang menu daftar lagi tapi menu masuk. Jadi kan iya, betul. di aplikasi Mobil JKN ada 2 menu Kak. Ketika masuk itu ada menu daftar dan masuk. Nah nanti kalau memang sudah terbaca sudah terdaftar, artinya memang sebelumnya memang sudah pernah terdaftar. Jadi bisa pilih yang masuk. Setelah itu ada menu untuk lupa kata sandi. Jadi nanti di situ diminta untuk melakukan perubahan password atau kata sandinya. Nanti setelah berhasil bisa pilih yang ke menu masuk lagi, dimasukkan untuk NIK yang mau didaftarkan tersebut atau yang sudah terdaftar. Nanti
dengan password atau kata sandi yang baru yang sudah diubah gitu Kak Dani. Iya begitu Kak Dani. Dan sekarang kalau OTP lupa kata sandi, OTP-nya bisa masuk WhatsApp ya Kak ya? Bisa melalui WhatsApp, SMS atau nanti email juga ada pilihannya. Kak, terima kasih dulu dong ke Kak Rahmat Tahira ini dari Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Rahmat yang banyak Iya, ya. gift-nya nih. Iya, Masya Allah. Dari Kak Okti, Masya Allah, terima kasih sudah dijawab Bu, bermanfaat sekali. Alhamdulillah, kembali. terima kasih. Jangan lupa share ya Kak Okti ya. Oke. Nih Kak, dari Kak Erma Setiawati 248. Sebelumnya masuk tunjangan ayah, tetapi kemarin wah Kak, maaf ini langsung lompat ke jam sekali. Banyak banget ini. Juga tadi banyak sekali. Tetapi kemarin bekerja di PT dan sudah berhenti. Apa bisa masuk tunjangan lagi? Berarti artinya ayahnya sudah tidak bekerja kembali. Mungkin ini yang Ini dimaksud seperti adalah ini. punya Ibu Ermanya ya. Sebelumnya masuk tunjangan ayah, tetapi kemarin bekerja di PT dan sudah berhenti. Nah, bisa nggak dimasukin tunjangan lagi? Gitu. Berarti mungkin Ya. mungkin istrinya pernah bekerja, terus kemudian sudah tidak bekerja di perusahaan lagi, Ya. terus mau diikutkan ke suaminya. Iya betul. Mainannya. Ya berarti nanti bisa melalui WA Pandawa, nanti dipilihnya yang penambahan anggota keluarga Kak. Nanti bisa diikutkan ke suami. Kalau memang suami saat ini masih aktif bekerja sebagai pegawai atau PPU. Selanjutnya, Banyak banget, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sama mungkin bisa ini ya tadi ya sudah terjawab. ini ada dari Kak Listening 88, Mbak Kak mau nonaktifkan BPJS karena meninggal dunia, syaratnya apa? Untuk penonaktifan peserta meninggal dunia nanti cukup melampirkan surat keterangan meninggal dunia atau akte kematiannya. Nanti bisa melalui WA Pandawa juga Kak, dipilihnya yang untuk menonaktifkan peserta meninggal dunia. Oke, terima kasih Pak Andi gift-nya. Terima kasih Pak Andi. Pencet kepencet. Oke. Langsung scroll ke atas. Dan ini udah. Iya langsung ke scroll, maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Kasih. Ini kalau mau ini ke tetangga sebelah ya. DMO dan Iya. BPJS Ketenagakerjaan bisa ke BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. BPJS Sostek. Persyaratannya. Persyaratan. Oh, dari Bu Erma tadi yang dimaksud adalah anaknya. Pastikan anaknya belum berusia lebih dari 25 tahun ya Mbak ya, untuk bisa masuk Betul. tunjangan orang tuanya. Ya, untuk caranya sama Kak seperti tadi, jadi bisa melalui WA Pandawa, nanti dipilih yang penambahan anggota keluarga. Kalau memang ayahnya masih aktif bekerja, nanti bisa diikutkan ke kepesertaan ayahnya yang dari tempat kerjanya Kak, seperti itu. Dari Kak Devi Cantik, emang pindah vaskes pakai pindah kakak juga tak Kak? Pindah vaskes Enggak. tidak perlu Kak, Iya. kecuali kalau misalkan kakaknya terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran yang dari pemerintah daerah. Setempat. Jadi kalau untuk PBI yang Pemda itu kan memang hanya diperuntukkan untuk warga yang memang tinggal di daerah tersebut. Jadi kalau misalkan kakaknya sudah pindah domisili, sudah tidak berada di daerah tersebut, memang harus mengurus untuk tempat tinggalnya dulu atau mengurus kepindahannya dulu. Baru nanti setelah kakak yang baru jadi di kota atau di daerah yang baru sekarang domisili, nah itu nanti bisa mengajukan kembali untuk PBI-nya atau bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Iya. Ya, ini dari ada
akun orang Korea nih Kak. Wah, orang Korea. Korea atau ini? Opa ya? Dari Opa. Oke, apa tuh? Tanya Min, anak saya kan dapat BPJS yang dari pemerintah gratis. Pertanyaannya apakah bisa untuk membuat mobile JKN? Bisa Download Kak? ya, maksudnya download mobil JKN ya. Ya. Semuanya bisa. Bisa Kak, jadi semua segmen kepesertaan BPJS Kesehatan itu bisa mendownload aplikasi mobile JKN. Nanti pendaftarannya bisa menggunakan nick yang bersangkutan, kemudian membuat password yang diinginkan seperti itu. Terima kasih Kak Tongkol. Enak ya. Iya. Dari Kak Marwan. Ini ada akun Betul. Sunda nih. Mikum teteh. Waalaikumsalam. Lamun rek ganti alamat cara nama kumaha. Aduh, bisa translate dulu Kak. Mohon maaf. Waduh, Punten. gimana ya? Ya ini karena bahasa Indonesianya adalah ada kata ganti alamat gitu. Mungkin Mm-mm. maksudnya ganti alamat itu gimana kumaha. Oh, Harusnya ada Pak Ajat ini ya. ada Mbak Eni. Ada Mbak Teh Eni. Eni mana Teh Eni? Teh Eni. Ya untuk perubahan alamat bisa melalui aplikasi mobile JKN Kak, bisa juga ke WA Pandawa, nanti dipilihnya yang perubahan identitas di bagian alamat seperti itu. Ini semua yang di sini udah pada screening kan ya. Iya, teman-teman nih ada 53 Ayo, orang. teman-teman. Iya, nih udah. Nih Kak Tongkol Bakar barusan ngasih gift. Tapi beliau tuh nanya nih cari apa BHT. Oh, cairin ya. Iya, mohon maaf ya Kak Tongkol. Iya, mohon maaf Bakar. itu bisa. Cairin BHT bisa di BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Kalau kami di BPJS Kesehatan. Terima kasih Kak Hatiah. Wah, dermawan sekali Iya, ya. ini giftnya, terima kasih. Oke. Dari Kak B71. Kak, kenapa di JKN Mobile pas lihat kartu alamat salah tapi di profil data benar ya? Itu nanti untuk di bagian kartunya kan menyesuaikan dengan data yang terbaru Kak. Jadi nanti mungkin bisa di scroll reload lagi ya. Iya. Bisa di reload lagi atau bisa di log out nanti di login kembali, dicek secara berkala. Karena untuk yang di kartu digitalnya itu akan menyesuaikan dengan data yang terbaru saat ini. Nih ada Kak, tim 11113. Kak, aku mau screening, bisa mulai Nggak gimana dibacain. ya? Jelasin dong. Nah, ini mungkin baru bergabung ya. Nah, ini yang baru Terima kasih bergabung. ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Kalau- Kak tim 1113. Ya, ini nanti bisa melalui mobil JKN atau ke nomor Pandawa yang ada di atas ini, atau nanti kalau pas lagi kunjungan ke FKTP atau berobat ke FKTP bisa langsung. Itu nanti tinggal menjawab beberapa pertanyaannya aja. Nanti hasilnya langsung diketahui pada saat itu juga berisiko atau tidak berisiko penyakit. Nanti kalau yang berisiko penyakit langsung segera berkunjung ke FKTP-nya ya, biar bisa dilakukan tindak lanjut selanjutnya. Seperti itu. Kenapa sih Kak harus screening riwayat kesehatan? Nah, ini perlu banget nih kalau untuk screening riwayat kesehatan itu supaya bisa mendeteksi sedini mungkin penyakit apa yang ada di dalam diri kita. Jadi biar bisa segera dicegah, diobati ya. Ayo yang belum screening dulu. Cepat waktunya itu Gampang nanti banget ya, Mbak, dia ya? cuma berapa menit, 3 menit nanti tinggal jawab ya tidak ya kayak gitu. Nanti sesuai dengan yang dialami ya. Jadi pertanyaannya dijawab sejujur-jujurnya biar ketahuan juga nanti apa yang ada pada diri kita. Biar Betul. bisa segera dicegah. Jangan mengisinya ini. Kalau mengisinya sesuai dengan keadaan kondisi kita yang sebenarnya. Ya, jangan lupa screening ya guys. Ya, itu screening bisa dilakukan setiap tahunnya ya. Nanti kalau sudah berubah tahun nanti bisa dimulai lagi untuk screening riwayat kesehatan. Begitu tim K1113. Iya, terima kasih. Ini ada dari Kak Hatpiah. Kalau mau naik ke kelas 1 udah langsung bisa dipakai nggak? Suami saya mau operasi. Ya kalau untuk perubahan
data, terutama untuk pindah kelas ya Kak, itu aktifnya di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi selama misalkan hari ini pindah kelas, jadi nanti akan aktif di kelas yang sekarang sampai dengan akhir bulan. Nah nanti untuk di tanggal 1 bulan Februari berarti nanti sudah akan berlaku di kelas yang terbaru. Ini ada yang nanya lagi cara screening gimana dari Kak Novika. Iya, Kak Novika nanti sudah download mobil JKN apa belum? Nanti kalau belum bisa download, nanti di mobil JKN itu ada menu screening riwayat kesehatan, nanti tinggal diklik aja, nanti tinggal diisi pertanyaannya, atau nanti bisa melalui WA Pandawa ini nanti bisa, atau kunjungan ke FKTP seperti itu. Gampang kok caranya. Dari Kak Hatpia udah dibacain belum Kak? Sudah. Oh udah ya. Oke. Ini Kak dari Kak Neni Susilowati. Kak, info kalau mau menonaktifkan BPJS Mandiri karena meninggal dunia, syaratnya apa aja ya? Ya, syaratnya ada surat keterangan meninggal dunia atau akte kematiannya, nanti bisa dilaporkan melalui WA Pandawa. Dipilihnya yang pengurangan anggota keluarga, nanti dipilih yang peserta meninggal dunia. Oke, ini dari Kak Hatpia nih Kak. Berarti nggak nunggu 1 tahun Kak, 1 bulan langsung bisa dipakai? Kalau untuk jadi perubahan kelas itu memang paling cepat bisa dilakukan 1 tahun sekali atau paling cepat 1 tahun. Jadi misalkan kakaknya nih baru terdaftar bulan ini Januari tahun 2026, daftar di kelas 3. Nah kalau mau ubah kelas ke kelas 2 misalkan atau kelas 1 memang baru bisa dilakukan di 1 tahun ke depan, jadi di bulan Januari tahun 2027. Tapi kalau misalkan sebelumnya kakaknya sudah terdaftar lama nih dan sekarang mau ubah kelas dari kelas 3 ke kelas 2 atau kelas 1, ketika sudah bisa diubahkan kelasnya, aktifnya di kelas yang terbaru itu di tanggal 1 bulan depannya, seperti itu Kak. Bentuk Atia dari tim 113. Oh jadi kalau screening gampang ya, bisa pakai HP aja atau enggak saya bisa ke puskesmas. Makasih kakak cantik. Terima kasih Mbak kembali. Dian. Gampang kan caranya screening kalau sudah download mobil JKN? Gampang Tinggal banget. ayo yang belum screening, ayo segera screening biar segera diketahui untuk kondisi kesehatannya sejak dini mungkin ya. Siap. Jadi Kak Tama Arsi siap. 93 sudah dapat rujukan ke rumah sakit luar kota, tapi antrian online di JKN tidak muncul. Iya, jadi untuk antrian online itu kan bisa diambil di aplikasi mobil JKN Kak. Jadi kalau misalkan belum muncul, bisa dikonfirmasikan kembali apakah rujukannya itu sudah di-online-kan atau belum dari rumah sakit perujuknya. Atau bisa juga barangkali Kak Tama tadi ya? Ya, Kak Tama, apakah pasien baru di rumah sakit yang akan dirujuk? Kalau misalkan pasien baru memang baru bisa menggunakan antrian secara manual terlebih dahulu karena harus didaftarkan untuk nomor rekam medis di rumah sakit tersebut Kak. Nah kedepannya kalau misalkan memang masih membutuhkan kontrol kembali ke rumah sakit yang di luar kota karena sudah terdaftar RM-nya, baru kedepannya bisa menggunakan aplikasi mobil JKN lagi. Oke, selanjutnya nih. Oh, Mbak Dian ada? Mbak Dian ada? Ini dari Kak Putri ada Kak. Oh, Efek kalau nggak kalau- screening apa Kak? Nah, kalau efeknya ya nanti nggak diketahui kondisinya kan. Ini tujuan untuk di screening itu kan biar mengetahui kondisi kesehatan kita kan, biar bisa diketahui penyakit-penyakit apa yang ada di dalam diri kita. Kalau nggak screening ya kita ini ya nanti kalau misalnya ada penyakit yang sebenarnya kita derita tapi kita nggak screening, kita nggak akan tahu. Kalau tahu sejak dini kan nanti bisa langsung dilakukan pengobatan pencegahannya. Iya, nanti promotif preventifnya segera dilakukan biar tidak menjadi komplikasi. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kan bisa dicegah sedini mungkin, seperti itu.
jaga kesehatan sebelum itu ya sakit itu datang. Jadi sekarang untuk mengetahui kondisi bisa dibantu dengan screening riwayat kesehatan. Lebih baik mencegah Iya, ya. iya. Lebih baik Betul, mencegah. lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan mengetahui lebih dini. Iya. Dan screening jadi syarat untuk berobat juga di FKTP ya Mbak ya? Iya, sekarang? iya. Nanti kalau di FKTP belum screening kan bisa dilakukan setahun sekali. Jadi nanti kalau misalnya belum screening, nanti mau melakukan kunjungan ke FKTP, nanti biasanya diminta untuk screening terlebih dahulu. Jadi untuk mempercepat apa menyingkat waktu biar nggak melakukan, nanti kan bisa dilakukan di rumah, diluangkan waktunya nanti. Cuma sebentar kok, cuma nggak nyampe 5 menit. Nanti pertanyaannya juga singkat-singkat dan jawabannya cuma iya dan tidak. Oke, selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan yang sama dengan Kak Adisto. Apa tuh? Nah, untuk mengubah kepesertaan dari Mandiri ke PBI itu bisa nggak sih Kak? Iya, dari Mandiri ke PBI. Iya. Nanti bisa ke kantor desa setempat Kak, bisa diusulkan ke sana. Nah nanti akan diproses dari kantor desanya ke dinas sosial setempat, jadi di kabupaten. Nah nanti itu sifatnya usulan ya Kak ya, jadi memang harus ada pemilahan terlebih dahulu dari petugas yang terkait. Setelah itu nanti jika memang sudah diperoleh untuk data siapa saja yang akan didaftarkan sebagai peserta PBI atau penerima bantuan iuran, maka dari dinas sosial akan mengajukan ke BPJS Kesehatan. Jadi memang yang memproses itu BPJS Kesehatan, tapi yang berhak untuk menentukan siapa saja yang akan didaftarkan sebagai peserta PBI itu adalah dari dinas sosialnya. Seperti itu. Nih dari Kak Adisa menambahkan, dari dinas sosial sudah dikunjungi Kak. Oh iya, berarti sedang proses ya Kak ya, bisa ditunggu saja karena kan yang mengajukan itu banyak Kak. Jadi memang ada waktunya, tidak bisa langsung aktif di saat itu juga. Selanjutnya nih Ini ada dari Kak Ara Kak, Kak Ara seluler. Kak, kalau saya mau lahiran normal tapi vaskes pertama hanya di dokter umum, apakah bisa request di rumah sakit? Nah itu nanti sesuai indikasi medis ya. Jadi kalau nanti mau lahiran ya nanti kalau misalnya bisa ditangani di dokter umum kan nanti bisa dirujuk ke kan dokter umum itu ada jejaringnya ya, Ya. ada bidannya ya nanti Betul. bisa. Nanti dokter umum nanti akan bisa merujuk ke jejaringnya atau memang kalau memang diperlukan sesuai indikasi medis untuk dirujuk ya nanti dari dokternya itu akan merujuk sesuai dengan kondisi peserta indikasi medisnya. nih dari Kak Putri Rosadi lagi nih Kak. Nah, ngaruh nggak Kak BPJS aktif tapi nggak pernah dipakai dan tidak screening? Tuh, ngaruh nggak? Ngaruhnya ke apanya nih Kak? Iya, ngaruhnya ke apa ini? Ngaruh ke apanya ya? Keaktifan Nggak pernah peserta mungkin ya. dipakai. Ya mungkin Oh, iya, misalnya mungkin. PBI gitu ya. Misalnya PBI, PBI nggak screening jadi iya, tiba-tiba nggak aktif iya. gitu, bisa nggak Mbak Dian? Enggak, itu ya nah, kalau aktif tidaknya kartu kan sesuai dengan ini ya, kalau mandiri ya nanti preminya itu, kalau dari bantuan ya nanti dari itu. Tapi kami sarankan kalau memang punya nomor BPJS atau kartu BPJS segera untuk screening riwayat kesehatan. Tapi nanti kalau misalnya kartunya nggak aktif ya berarti itu nanti screeningnya kalau misalnya melalui Mobile JKN juga mungkin Mobile JKN juga nggak ini ya Mbak Kepti, nggak bisa itu ya. Iya, kalau Nggak non aktif bisa, otomatis iya. nggak Nggak bisa dibuka. Kok ini dari Kak Adisto nih Kak yang tadi. Untuk waktu yang ditentukan biasanya berapa lama Kak untuk penonaktifan PBI itu? penonaktifan PBI. Pengaktifan maaf. Iya, kalau waktunya sendiri itu tidak ada ketentuan Kak. Jadi
sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Jadi kan mereka punya kewenangan juga ya Kak ya dari masing-masing dinas sosialnya. Jadi untuk waktunya terkait kepastiannya berapa lama itu tidak ada. Jadi tergantung dari proses dari dinas sosialnya, kemudian apakah sudah diajukan ke BPJS Kesehatan atau belum. Seperti itu. Ini Kak dari Kak Gea Olivia. Tadi pagi sudah screening kesehatan, pas dimasukkan NIK tapi namanya berbeda dengan KTP. Oh, itu nomor NIK-nya bener enggak? Kepemilikannya bukan, karena kan itu kalau enggak kan bisa melalui ini ya kan untuk melakukan screening itu kan ada alternatif kalau enggak NIK atau nomor kartu BPJS-nya. Nanti bisa dipilih salah satu. Ini NIK-nya berbeda itu. Kalau NIK itu kan harusnya sesuai dengan data di Dukcapil ya. Iya, ini kalau ya mungkin kalau memang itu ya bisa nanti dilakukan pengecekan kembali ya. Tapi kalau untuk screening itu biasanya untuk awal untuk melakukan screening kan diminta untuk pengisian nomor NIK-nya itu atau nomor kartu BPJS-nya. Jadi mungkin nanti bisa dicoba kembali ya Kak untuk nomor kartu BPJS-nya nanti pakai nomor kartu BPJS-nya. Oke. Lanjut nih dari Kak Dark 13. Bolehkah jika sakit langsung ke FKTL tidak melalui FKTP mengikat FKTP jaraknya cukup jauh? Kalau kondisinya gawat darurat ya bisa ya. Kalau kondisinya sesuai kriteria gawat darurat. Kalau misalnya dia kondisinya nggak gawat darurat ya tetap harus melalui berjenjang terlebih dahulu ke FKTP terdaftarnya. Seperti itu. Oke Kak, mungkin boleh ini Kak musik statement dari Kak Dian untuk ngajak screening lagi. Oh ya, ayo kalau yang baru bergabung yang belum screening bisa screening ya, luangkan waktunya nggak nyampe 5 menit, cuma berapa menit itu nanti tinggal bisa dibuka mobil JKN-nya atau bisa melalui WA Pandawa atau misal nanti kalau ke besok atau kapan melalui kunjungan ke FKTP bisa melakukan screening terlebih dahulu. Itu nanti bisa mengetahui kondisi kita seperti apa sih kondisi kita itu kan bisa untuk mengetahui 14 penyakit antara lain DM, hipertensi, nanti bisa ada kanker kolon atau usus, nanti kanker leher rahim, kanker payudara, TBC, hepatitis B dan C, terus ada talasemia, PPOK, anemia pada remaja putri ya. Untuk remaja putri nanti bisa diketahui anemia apa tidaknya. Terus nanti kalau untuk bayi itu bisa untuk mengetahui hipotiroid konginentalnya. Itu nanti ayo yang belum screening segera screening biar diketahui sejak dini kondisi kita. Kalau misalnya dijumpai beresiko penyakit, itu nanti biar bisa ditangani. Nanti kalau yang hasil screeningnya beresiko penyakit, jangan lupa untuk melakukan kunjungan ke FKTP terdaftarnya ya, biar nanti bisa dilakukan tindak lanjut selanjutnya oleh dokter, biar bisa dicegah sedini mungkin. Seperti itu Kak. Mencegah daripada Berarti mungkin bisa cepat lebih baik. sampai hari ini bisa dikelasin aja. Oh ya ini ya waktunya sudah. Ya, berhubung Sudah, terima kasih ya yang setengah udah lima. join hari ini. Ini banyak banget pertanyaan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti Ini bisa bertemu lagi di bertemu minggu depan. depan. Ada Nanti live lagi, kita silakan live di situ. lagi ya. Ya, terima kasih Ya. semuanya. Terima kasih. Semoga sehat selalu.